Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat walafiat. Aku mau cerita lagi tentang keseharian aku. Sebenarnya nih jadwal akhir bulan tuh aku mau belanja bulanan, tapi karena belum dapet jadwal pagi yang aku bisa keluar lamaan gitu ya. Akhirnya nih aku nyelipin waktu saat aku antar anak aku les. Jadi kali ini aku mau beli barang-barang yang memang udah habis aja di rumah. Dan aku mau coba bulan ini tuh aku belanjanya mingguan aja. Jadi aku nggak pakai belanja bulanan, tapi aku mau belanja mingguan. Aku beli labu siam karena ini adalah makanan kura-kura aku dan di rumah tuh udah habis. Pastinya sih lebih murah di tukang sayur ya, tapi tadi aku nggak sempat keluar, ya udah akhirnya aku sekalian aja beli di sini. Rencananya selain aku belanja yang habis-habis tuh besok aku mau bikin fresh juice. Terus biasa ini kalau ada susu yang lagi diskon, aku tuh suka beli aja satu buat anak-anak di rumah. Sekarang tuh ya karena udah banyak pemahaman tentang susu yang gulanya tinggi, jadi aku tuh udah nggak pernah beli susu kemasan yang kecil-kecil. Jadi udah nggak pernah bekalin susu lagi. Ini ada yang aneh sama belanjaan aku beli apa 86.000 dan ini dong. Jadi ceritanya itu aku akhirnya ke customer service. Nah, aku tuh mikir ya, kok timun harganya sampai 80 ribuan gitu loh. Dan bener aja ternyata itu salah dan aku tuh baru ngeh pada saat aku udah bayar. Ini aku udah kejadian beberapa kali ya, nggak cuma di sini sih, jadi di beberapa supermarket juga. Seringnya kan tapi suka nggak ngecek ya kalau belanja bulanan, apalagi udah yang panjang banget gitu. Nah beberapa kali itu aku pernah kejadian harga yang kita beli dengan yang ada di struk itu berbeda. Jadi ya mesti rajin-rajin sih mengecek, nama juga human error ya, di mana-mana juga ada. Ini aku sampai rumah, aku beli paket dan kebetulan ini udah datang jadi aku unboxing sekalian. Aku beli tempat sabun dan ini tuh aku beli warna putih karena yang aku punya kan warna hitam. Aku pengen kayak ganti suasana gitu dan ini aku juga beli corongnya. Dan selama ini aku punya rumah, aku tuh baru tahu loh, baru kepikiran aja gitu beli corong untuk nuang sabun. Dan ternyata memang seberguna itu dan ini tuh murah banget. Harganya tuh 4.000 dan dia tuh bisa dikempesin gitu jadi nggak makan tempat ya. Kalau yang botol-botol ini dia tuh 1 liter harganya itu 12.000. Nah ini udah sama stiker. Tapi aku masih pakai yang hitam buat pakai daily. Nah yang putih ini memang untuk stoknya aja gitu ya. Karena kan biasanya ya kalau kita nuang gitu mau nyuci itu kan pasti ada yang netes-netes tuh di pinggirannya. Kalau warna hitam dia itu nyaru warnanya. Nah kalau warna putih nih seharusnya dia akan terlihat banget gitu ya. Makanya aku masih pertahankan dulu si hitam aku itu sampai bener-bener rusak lah ya. Sayang juga kan. Karena udah malam, jadi aku mau nyuci aja. Karena sebentar lagi juga Pak Su pulang, jadi aku harus nemenin Pak Su buat makan malam biasanya. Ngobrol sebentar atau juga nonton drakor kalau sempet. Karena ini udah malam, jadi aku pakai mode yang pengering 100%. Nah ini tuh dia udah lock door. Karena memang hari ini tuh aku nyucinya banyak dan dia ini makan waktu 6 jam. Udah dari nyuci sampai ngebilas sampai juga dia mengeringkan sampai benar-benar kering itu 6 jam. Tergantung ya, kalau misalkan pakaiannya lebih dikit dia itu biasanya ya 5 jam bisa. Terus kalau misalkan kita kayak nyuci aja gitu ya kayak biasa sih 1,5 jam. Nah itu udah selesai. Ini aku tinggal aja, besok pagi tinggal aku ambilin baju-bajunya. Ini tuh ya sebenarnya ini subuh-subuh, jadi kemarin itu Pak Su tuh pas aku habis nyuci dia pulang. Nah aku kan mau nemenin, jadi tadinya sih aku mau stikerin ini semalam. Karena pas sudah pulang akhirnya ya udah aku pending, aku subuh-subuh deh stikerin si barang-barang aku ini. Kalau udah di stikerin tuh putih terus cakep ya. Ini aku beli juga tempat sabun sama sampo karena kebetulan yang di kamar mandi anak aku tuh udah patah. Ini harganya lebih murah lagi, cuma 10.000 dan ini udah termasuk dengan stiker. Cuman panjang sedotannya tadi tuh bengkok karena dia kepanjangan, jadi ini tuh mesti aku potong. Karena takutnya kalau nggak dipotong dia bengkok terus kan bisa kayak apa ya, pecah gitu kan ya pipanya itu, jadi nanti bisa nggak keluar deh sabunnya. Oke udah aku stikerin semua, ini tinggal aku susun. Ini belum aku isi sih, baru aku isi yang satu aja. Dan ini karena pagi aku mau masak, terus ini juga Pak Su udah bangun.
Biasanya aku siapin bakso itu air hangat, jadi kita nggak biasa ngeteh, jadi memang biasanya itu cuma minum air mineral hangat aja buat pagi-pagi. Nah ini Pak sudah siap nonton TV, nungguin sarapan dari aku. Oh iya, ini tuh timun yang kemarin salah label ya, 80 ribuan, ternyata harganya cuma 7.600, tapi aku udah bayar sesuai dengan harganya dan uang aku udah dikembalikan. Pagi ini aku mau bikin jus. Nah, karena Pak Su ngantor tuh memang aku suka bawain jus kalau nggak buah. Untuk kali ini aku bikinnya jusnya itu ada pir, nanas, timun, dan juga buah bit. Kemarin sebenarnya pengen pakai apel, tapi entah ya kok apel di supermarket tuh biasanya suka ada yang diskon-diskon gitu ya. Sekarang tuh lagi mahal-mahal apelnya. Nah, jadi aku nggak pakai apel, jadi aku ganti sama buah pir aja. Ini tadi udah aku cuci, terus aku potong. Nah, ini aku mau ngupas buah bitnya. Jadi aku kupasnya pakai pengupas kulit gitu ya. Karena kalau pakai pisau tuh ya agak keras ya. Ini juga aku motongnya tuh lumayan ditekan gitu karena kan dia keras gitu kan. Ya kalau lihat-lihat di YouTube gitu ya sama di Google, buah bit itu tuh banyak banget manfaatnya buat jantung, buat darah. Terus juga katanya itu biar nggak pikun. Karena nih aku tuh ya, kan usia aku tuh udah kepala 4, jadi kayak berasa kalau mau ngapain tuh, oh ya mau ngapain gitu ya. Beneran loh, jadi kayak udah mulai di gejala-gejala pikun apa ya. Gimana dong caranya? Karena kan nggak ada obatnya. Ya udahlah ya, kita coba dengan mengkonsumsi si buah bit ini karena katanya bisa meningkatkan aliran darah dan oksigen termasuk ke otak kita gitu. Terus juga bagus untuk stamina, fungsi otot, syaraf, apalagi umur-umur kita nih ya. Jadi kalau aku lagi rajin bikin jus itu, nah ini aku bikin sekalian banyak biar bisa dikonsumsi 2 sampai 3 hari. Dan biasanya sih kalau awal-awal bulan ya, kalau udah tengah bulan ke belakang tuh udah yang gitu ya udah makan buah aja yang ada dipotong gitu. Ya kita tuh sebagai ibu rumah tangga emang harus bekerja tuh dengan cinta, dengan ikhlas gitu. Karena emang rutinitasnya tuh setiap hari ya udah gitu-gitu lagi, diulang dengan hal-hal yang sama. Kadang ya lelah, bete, suntuk gitu ya. Karena kan kalau di rumah tuh apalagi kalau anak-anak sekolah ya udah nggak ada orang gitu kan. Tapi ya udah dijalanin aja, terus berdoa semoga suaminya dikasih pekerjaan yang baik, dimudahkan pekerjaannya, disehatkan badannya, dan juga terus menyayangi kita, terus menyayangi keluarga kita. Pokoknya kita perlu ingat satu, kalau kita ibu itu adalah yang luar biasa hebat. Jadi yuk kita terus semangat. Kalau masih punya anak sekolah, udah pasti fix pagi-pagi adalah hal yang paling bikin kita itu sibuk banget kan. Butuh banget tips-tips gimana caranya ngatur waktu, ngatur uang, ngatur mood yang paling penting. Dan itu terus belajar dan belajar terus setiap hari. Karena godaan itu di mana-mana kan. Beda ya kalau kita di kantor, males, kita nggak bisa tiduran. Kan dulu aku kerja ya. Nah kalau di rumah kita males, kita lihat kasur, ya tidurlah tuh, ya ampun, ya gak sih? Biasanya ini busa-busanya tuh atau lapisan atasnya tuh aku ambil buat aku konsumsi karena di sini tuh biasanya dia masih banyak kayak bulir-bulir gitu, jadi kurang halus. Kalau udah nih aku tuang untuk aku bawain Pak Su ke kantor gitu, jadi supaya Pak Su asupannya juga terpenuhi karena di kantor biasanya kan jajan, makanya makan enak gitu kali ya, jadi aku tetap harus kasih nutrisi buah gitu. Oke lanjut, setelah aku kelar bikin jus, ini aku mau bikin sandwich buat bekalnya anak-anak sekolah. Kalau ditanya cucian piring kayak apa, nggak usah ditanya dan aku nggak liatin karena ya udahlah berantakan kalau pagi-pagi ya kan. Ini aku mau bikin sandwich, isinya tuh smoked beef. Tadi aku udah panggang, terus juga aku kasih telur dadar biasa aja. Kasih juga sayuran kayak selada, timun, tomat gitu. Ini adalah snack time. Nanti kalau siang aku bawain itu adalah nasi. Meskipun kita tuh mengatur rumah tangga gitu ya, tapi kita juga butuh waktu me time
Biasanya kalau aku udah pagi-pagi riwah gini, terus udah nganter anak sekolah, terus juga udah capek banget gitu ya, ya udah aku rebahan dulu. Ya kalau ketiduran ya alhamdulillah gitu ya, enak tidur kan, bangun-bangun udah seger. Nah udah lanjut deh buat masak, buat malam, buat mikirin besok bakal apa gitu. Atau kadang ya jalan-jalan keluar bareng sama teman-teman. Nah itu ya biar kita ada sisi apa ya, nggak cuma di rumah aja gitu, jadi kita juga bisa sharing sama teman-teman karena itu butuh banget, kita butuh banget dapat masukan yang berbeda-beda dari teman-teman, terus insight apa, berita apa, supaya kita juga bisa update ngobrol sama anak-anak dan suami juga. Ini supaya nanti gampang dimakan, jadi aku wrapping pakai kertas ya. Nah ini juga aku tuh dulu kan, nggak dulu sih, aku tuh kemarinan itu emang jualan. Tapi aku stopin dulu sementara karena ada sesuatu hal. Nah aku tuh punya banyak baking paper kayak gini. Ya udah akhirnya aku pakai aja buat bekalin anak-anak aku ke sekolah. Isinya tuh cantik banget. Nah ini dibelah dua supaya anak aku tuh gampang ngegigitnya gitu. Ini ya aku ngambil cucian aku yang udah kering itu. Tadinya sih mau pagi-pagi tapi melihat aku harus bikin sarapan bekal gitu, jadi nggak sempat lah ya. Pas udah selesai baru aku curi-curi waktu untuk ngambil si cucian ini. Ini tuh udah bener-bener kering jadi nggak usah dijemur lagi. Nah jadi dia ya udah tinggal mau dilipat atau disetrika aja. Sebenarnya lebih bagus itu kalau mesinnya belum berhenti banget karena gini dia tuh kalau udah selesai mengeringkan, nah mesinnya tuh masih nyala tapi sesekali diputar gitu supaya uap panasnya itu kan keluar ya. Nah harusnya nggak lama dari itu dikeluarin supaya nggak terlalu kusut. Kalau dia udah agak kelamaan di mesin cuci, nah ini nih bisa jadi lebih kusut si baju-baju kita ini. Aku susunin dulu di sini, nanti tinggal sebagian dilipat, sebagian lagi disetrika. Jadi kalau kayak anduk-anduk, kaos-kaos rumah itu dilipat aja. Tapi kalau kemeja buat sekolah, celana sekolah, baju-baju pergi, nah itu baru tuh harus disetrika lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga sharing aku bermanfaat.